lagi bareng kita di Review Bakal Hati. Kali ini kita bakal review salah satu film yang pernah booming banget di Korea, bahkan di luar negeri. Nah, di Indonesia sendiri juga booming banget nih sih pada masanya. Itu tuh di tahun 2019 nih teman-teman. Kira-kira teman-teman udah pernah denger gak sih film ini? Pasti sih, soalnya dia udah booming gitu, udah kayak bahkan udah dikenal sampai ke luar negeri gitu. Dan judul filmnya adalah Parasite. Nah, pada tahu kan Parasite? pada tahu dong pasti. Iya. Nah, jadi kalau buat yang kalian belum tahu, Parasite ini bahkan sampai menang Piala Oscar. Jadi bukan cuma menang di hati penontonnya nih ya sis, tapi menang juga Piala Oscar. Berarti kan Keren banget ya? Keren banget. High level nih film. Dan ada yang beda, Lip. Kali ini tuh kita nggak bahas alur filmnya, Lip. kenapa tuh? Masa sekelas Parasite cuma bahas alur film? Setuju. Setuju kan? Karena itu tuh kayak banyak banget di dalam Parasite ini yang bisa diulik selain alur film, Lip. Ya sih. Salah satunya Sinematografi. Betul. Itu tuh yang beda di review kita kali ini. Benar sis. Jadi selain sinematografinya yang sangat-sangat oke untuk kita ulik, kita juga mau ulik genre filmnya. Karena genre filmnya sebenarnya apa sih gitu? Karena kenapa bisa film ini yang punya banyak genre misterius gitu kan bisa menang Piala Oscar? Benar. Itu tuh perlu diulik, bukan? Jadi kali ini kita bahas sinematografinya dulu. Boleh. Bong Joon-ho sebagai sutradara berhasil membuat penonton bisa memahami alurnya melalui elemen-elemen yang ditampilkan. Salah satunya melalui angle-nya nih, sudut pandang kameranya. Jadi dia tuh membuat ada low angle dan juga high angle. Jadi membuat penonton bisa mengetahui bahwa ada sebuah status sosial nih yang berbeda antara dua keluarga yang ada di film tersebut. Betul apa yang kau bilang itu betul. Karena aku juga lihat banyak di adegan Parasite ini ya, tuh nunjukin kelas sosial ya. Karena kalau kita lihat nih ya, di rumah keluarga Park itu selalu ditunjukkan dengan pencahayaan yang bagus, dengan long angle yang betul-betul nunjukin itu keluarga dengan status sosial yang tinggi. Mereka orang kaya dengan status terhormat. Tapi kalau keluarga Kim itu mereka ya kita tahu lah rumahnya tuh seperti ditunjukin sempit ya kan, menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang dengan status rendah dan juga keluarga miskin. Jadi si sutradara ini bener-bener menampilkan status sosial di Korea yang bener-bener jomplang lah ya sis. Ketimpangan. Betul banget. Jadi sis, di dalam film ini kalau penonton sadar ada garis imajiner. Garis ini selalu memisahkan antara si kaya dan si miskin. Jadi si sutradara ini tuh kalau penonton sadar, dia tuh selalu membuat sebuah garis. Dan bahkan di sebuah dialognya nih ya, si bapak si kaya ini, dia bilang gini, saya tidak suka jikalau ada seorang mau timetasan. Nah jadi bukan dari dialognya aja, tapi si sutradara juga menampilkan dari visualnya itu sendiri sis. Wow, keren banget ya ini filmnya. Selain itu juga, sutradara ini juga negasin nih di bagian pencahayaan. Dia pintar banget gunain cahaya sih. Kalau penonton jeli nih, kita bakal lihat gimana perbedaan pencahayaan untuk keluarga si kaya sama keluarga si miskin. Kalau keluarga si kaya ini, dia selalu gunain pencahayaan yang netral, pencahayaan yang terang, yang menunjukkan mereka itu ya hidup bahagia, nggak susah gitu. Terus kalau keluarga si miskin, itu sutradara selalu menggunakan tuh pencahayaan yang lebih gelap, redup, remang, yang menunjukkan kalau mereka seakan-akan sulit untuk menjalani hidup. Suram lah ya. Iya suram. Tapi itu juga bukan hanya soal estetika sih, dan itu untuk menegaskan bahwa cerita ini memang punya ketimpangan dalam hidup. Nah ini juga sis, di film ini banyak pengambilan gambar yang adegannya itu close up sis. Jadi setiap adegan itu bisa menampilkan si karakter itu. Jadi setiap emosi dapat tersampaikan dengan jelas karena close up, deket gitu kan. Betul. Oke nih Lip, tadi udah banyak bahas nih, kita bahas tentang sinematografi ya kan. Udah mulai bosan lah orang ini. Beralih aja lah kita ya tentang topik selanjutnya, tentang genre. Ya, genre ini perlu banget sih kita bahas ya kan. Tunggulah, aku tanya dulu kau tanya ini film apa Parasite ini? Drama masuk. Pasti tuh. Thriller Masuk, udah pasti tuh. Kalau dark joke ada lah ya.
sedikit lah ya, sedikit. Nah, genrenya itu bermacam-macam kan? Ya memang sih. Jadi si sutradaranya ini juga bilang kalau dia tuh nggak suka mengotak-otakan genre. Jadi dia emang pengen campur-campur genrenya. Kayak campur. es campur yang ini itulah pokoknya kan. Selain es campur kayak itu yang kau bilang tadi tuh, juga aku tuh nemuin lucunya sebenarnya ketika mereka mulai berusaha, keluarga Kim mulai berusaha masuk ke keluarga Park. Itu sebenarnya ada adegan-adegan lucu yang ditampilkan dalam film ini. Tapi di situ juga ada rasa tegangnya gitu loh, mencekam. Karena kan ya bilanglah kayak orang mencuri gitu kan, menyusup nih masuk ke keluarga itu dengan maksud atau tujuan tertentu. Pasti kita juga merasa tegang gitu ya. Dan sutradara ini bagus banget ketika memilih instrumen-instrumen musik yang mendukung suasana itu. Benar-benar. Nah, dimulai ke tengah ceritanya nih ya sis. Jadi tuh mulai banyak kejutan-kejutan gitu. Jadi kalau tadi di awal tuh kayak ceritanya drama gitu lah ya, kayak drama keluarga biasa gitu lah, keluarga Korea biasa, gitu lah ya kan. Tapi makin pertengahan itu mulai ada kejutan-kejutan yang ngebuat film ini jadi berbeda gitu sih. Klimaksnya keluar gitu. Klimaksnya keluar, bahkan akhirnya nih klimaksnya bisa, itu betul banget Lip. Karena memang aku tuh bahkan yang udah selesai nonton tuh bahkan kayak mana sih filmnya ini sebenarnya, apa sih ini, kayak mana sih gitu, selalu kayak bertanya-tanya gitu dan melekat di otak gitu loh. Jadi kalian dapat penasaran kan? Pasti penasaran sih ketika kita ngomong kayak gini. Nah, jadi kalau misal kalian ya suka film drama yang bukan cuman menye-menye lah, cinta-cinta gitu, kalian harus banget nonton Parasite. Pasti. Karena ini beda dari film Korea biasanya. Betul, dari yang kita ceritakan aja itu udah beda gitu. Dari sinematografinya, dari genrenya, itu worth it banget buat kalian tonton guys. Oke, Lip. Sekarang kita udah di ujung nih, karena kita udah banyak lah bahas tentang sinematografi sama genre dari film Parasite, ya kan? Nah, buat kalian nih guys yang udah nonton atau kalian bahkan mau nonton film Parasite, boleh dong komen-komen di bawah. Komen. Kita nih pengen tahu apakah pendapat kalian itu sama kita atau kalian bahkan punya pendapat yang berbeda. Betul, jangan lupa komen ya guys. Dan itu aja dari kita buat hari ini. Review Basa Basi. Dadah!